Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat datang di kelas virtual kita di pembelajaran yang luar biasa, yaitu Pendidikan Kemuhammadiyahan atau PKM. Mari kita awali pembelajaran kita pada kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita mulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku sudah hadir semuanya? Yang hadir silahkan komen di bawah, katakan hadir, jangan lupa tulis nama dan kelasnya masing-masing. Bagi teman-teman kita yang sedang sakit atau sedang dalam musibah, mari kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kepribadian Muhammadiyah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keteladanan tokoh pimpinan Muhammadiyah. Masih ingat semuanya? Kalau lupa, silahkan klik di atas dan bisa dipelajari kembali. Siap? Anak-anakku semuanya, pelajar Muhammadiyah. Di bab yang kedua, kita akan mempelajari tentang kepribadian Muhammadiyah. Diharapkan setelah pembelajaran ini, peserta didik mampu meraih 4 kompetensi. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kepribadian Muhammadiyah. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan latar belakang perumusan kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan matan kepribadian Muhammadiyah. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam kepribadian Muhammadiyah. Nah, anak-anakmu semuanya, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Muhammadiyah adalah organisasi terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di usianya yang telah melampaui 1 abad 100 tahun, Muhammadiyah tetap konsisten di jalan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Tentunya banyak ujian dan rintangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Namun mengapa Muhammadiyah tetap eksis? Bahkan di usianya yang semakin tua, Muhammadiyah semakin kokoh dan kuat. Itu tidak lepas dari pengamalan kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah selalu memegang teguh prinsip di dalam kepribadian Muhammadiyah sebagai pedoman dan landasan perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah telah memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari tentang apa itu kepribadian Muhammadiyah, ada baiknya kita mengkaji dulu pengertian apa itu kepribadian. Sudah pernah mendengar kata kepribadian? Kepribadian adalah sesuatu yang sangat penting yang menjadi identitas yang dimiliki oleh seseorang. Di dalam bahasa Inggris, kepribadian diartikan sebagai performance, kesan-kesan yang terpancar dari dalam diri seseorang yang membuatnya dihormati, dikagumi, dan dihargai. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kepribadian diartikan sifat hakiki yang tercermin pada diri seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dia dengan orang lain atau dengan bangsa yang lain. Maka kepribadian Muhammadiyah adalah sifat hakiki yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dan itu menjadi pembeda Muhammadiyah dengan organisasi yang lain. Dan kepribadian Muhammadiyah tolak ukurnya adalah keteladanan dari Rasulullah SAW yang tercermin di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Anak-anakku semuanya, sampai sini sudah cukup mengerti apa itu kepribadian dan apa itu kepribadian Muhammadiyah? Mari kita lanjutkan. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan resmi dan doktrin ideologi Persyarikatan Muhammadiyah yang disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta pada tahun 1962. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah itu sendiri. Kepribadian Muhammadiyah oleh
Persyarikatan Muhammadiyah dijadikan sebagai pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan tajdid sekaligus sebagai pegangan pimpinan dan anggota Muhammadiyah di dalam menjalankan dan menuju cita-cita yang mulia terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dan bagi warga Muhammadiyah maupun pimpinan Muhammadiyah harus menguasai dan mengerti apa itu kepribadian Muhammadiyah. Nah, anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan bercerita sedikit tentang latar belakang perumusan kepribadian Muhammadiyah. Lahirnya kepribadian Muhammadiyah didasari oleh situasi politik tanah air yang tidak menentu kala itu. Diawali dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi pokok dari dekret presiden adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Namun kelicikan PKI, Partai Komunis Indonesia, terjadi pergeseran dan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 45 seperti presiden seumur hidup dan Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila yang intinya adalah gotong royong, dan puncak penyimpangan adalah terpusatnya keseluruhan kekuasaan di tangan presiden. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASUMI menentang konsep tersebut. Melihat hal ini, PKI kemudian membujuk Presiden Soekarno untuk membubarkan MASUMI karena dianggap partai yang menentang pemerintah. Maka keluarlah Kepres nomor 20 pada tahun 1960. Melihat gelagat yang tidak baik, sebelum Kepres lahir, MASUMI kemudian membubarkan dirinya. Maka MASUMI tidak bisa dikatakan sebagai partai terlarang karena dia telah membubarkan dirinya sebelum Kepres itu lahir. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah banyaknya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bergabung di MASUMI, sehingga orang kemudian susah membedakan mana MASUMI, mana Muhammadiyah. Pengurus MASUMI pada saat itu seperti Kiai Haji Fakih Usman, Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Hamka, Profesor Kahar Muzakir, Mr. Kasman Singodimejo, HM Yunus Anis, dan AR Fakhruddin. Karena tidak bisa membedakan mana Muhammadiyah, mana MASUMI, maka PKI kemudian mulai menyerang Muhammadiyah bahwa MASUMI adalah Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah MASUMI, yang konsekuensinya adalah Muhammadiyah juga harus dibubarkan. Permasalahan yang kedua, banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi pengurus MASUMI membawa pada rasa kepemimpinan. Budaya kepartaian mulai memasuki Persyarikatan Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah sejak awal mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi dakwah, bukan organisasi politik. Maka kegelisahan ini mengantarkan Kiai Haji Fakih Usman untuk membuat sebuah makalah yang berjudul Apakah Muhammadiyah itu? Pidato Apakah Muhammadiyah itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakih Usman di Madrasah Muallimin pada tahun 1961 menjadi cikal bakal lahirnya rumusan kepribadian Muhammadiyah. Inti ceramah Fakih Usman adalah penegasan identitas dan hakikat Muhammadiyah. Uraian ceramah beliau kemudian menggugah beberapa tokoh Muhammadiyah. Akhirnya kemudian didiskusikan di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pimpinan wilayah Jawa Timur pada saat itu, agar ceramah Fakih Usman diseriusi dan dibuatkan draftnya. Ada beberapa tahapan perumusan kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, membentuk tim perumus yang terdiri dari Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Haji Moh Wardan Diponingrat, Jarnawi Hadikusumo, Profesor Hamka, Jindar Tamimi, Kasman Singodimejo, Fakih Usman,
dan M. Saleh Ibrahim. Tim perumus kemudian mengadakan penyempurnaan naskah dan membahas di dalam sidang tanwir yang ke-35. Setelah dikaji dan menampung banyak masukan-masukan untuk penyempurnaan rumusan kepribadian Muhammadiyah ini, akhirnya pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-35 di Jakarta pada tahun 1962 disahkanlah rumusan kepribadian Muhammadiyah. Nah, anak-anakku semuanya pelajar Muhammadiyah, itu tadi latar belakang perumusan kepribadian Muhammadiyah. Selanjutnya kita akan mengkaji matan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan kepribadian Muhammadiyah terdiri dari 4 pokok bahasan, yaitu hakikat Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan yang keempat, sifat-sifat Muhammadiyah. Mari kita bahas satu-satu secara mendetail. Yang pertama, apakah Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah persyarikatan atau organisasi yang merupakan gerakan Islam. Dari definisi ini melahirkan 2 pokok pembahasan. Yang pertama, organisasi atau persyarikatan. Yang kedua adalah gerakan Islam. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai organisasi atau persyarikatan. Hal ini menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Muhammadiyah bukan mazhab atau sekte tersendiri di dalam agama Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan. Telah diketahui bersama bahwa lahirnya Muhammadiyah diilhami dan disemangati oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka seluruh gerakan Muhammadiyah hanya bermotifkan Islam dan bagaimana merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini tidak lepas dari perenungan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang menjadi inspirasi lahirnya persyarikatan Muhammadiyah. Dan segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik pendidikan, kesehatan, pengajaran, kekeluargaan, perekonomian, untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Maka Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam sebagai satu-satunya sumber motivasi dan inspirasi bagi seluruh aktivitas dan gerakan. Nah, itulah tadi hakikat Muhammadiyah sebagai organisasi dan gerakan Islam. Selanjutnya yang kedua adalah pedoman amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan amal usahanya untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah mendasarkan segala gerakannya pada prinsip-prinsip yang kuat. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini melahirkan bahwa segala aktivitas dan tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Prinsip yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Hidup bermasyarakat adalah sunnatullah, ketentuan Allah yang pasti. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri sesempurna apapun dia. Maka Muhammadiyah hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam di dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Prinsip yang kelima adalah iktiba atau mengikuti langkah dan perjuangan Rasulullah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Warga Muhammadiyah wajib mencontoh keteguhan Rasulullah dan kesabaran Rasulullah di dalam perjuangan ini. Prinsip yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Muhammadiyah adalah organisasi yang terstruktur, yang tertata dengan rapi sebagai media untuk berjuang dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah tadi dasar amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Apa saja prinsip-prinsip dan pedoman tersebut? Yang pertama, berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Apapun yang diusahakan dan bagaimanapun caranya, Muhammadiyah harus berpegang teguh dan berpedoman kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19 dan 85. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan
firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal. Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka nanti tidak akan diterima. Yang kedua, bergerak membangun di segala bidang kehidupan. Jadi Muhammadiyah bergerak di semua aspek kehidupan. Muhammadiyah telah mendirikan banyak amal usaha, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan keagamaan. Yang ketiga, menggunakan cara dan menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan menegakkan Islam di segala aspek kehidupan adalah perjuangan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Maka cara yang digunakan untuk itu harus mengikuti tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, itulah tadi pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Tiba kita kepada rumusan yang keempat, yaitu sifat-sifat Muhammadiyah. Tadi kita telah mempelajari hakikat Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah, kemudian pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang terakhir adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Ada berapa sifat Muhammadiyah? Yang pertama, beramal serta berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan juga tidak boleh mencela dan mendengki golongan yang lain. Sebaliknya, Muhammadiyah juga tidak boleh emosional, harus tabah menghadapi celaan dari orang lain, meskipun harus tetap profesional tanpa mengabaikan hak untuk membela dirinya. Sifat yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Muhammadiyah harus menghindarkan diri dari sifat eksklusif, tertutup, serta egois. Ceramah dan dakwah Muhammadiyah harus menggunakan gaya yang sejuk, menggembirakan, penuh senyum, kedamaian, bukan dakwah yang mengancam dan menjelek-jelekkan. Sifat yang ketiga, lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam. Apalagi kita hidup di masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Sifat yang keempat adalah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Sejak lahir, Muhammadiyah telah mengemban misi keagamaan, sementara masyarakat adalah lahan bagi aktivitas perjuangan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan antara agama dan masyarakat, karena Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan sekaligus gerakan sosial. Sifat yang kelima adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafat negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf dan nahi mungkar di segala lapangan dan menjadi contoh teladan yang baik. Inilah kewajiban bagi seorang muslim, mencegah keburukan dan mendatangkan kebaikan. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah tidak hanya ikut arus, tetapi mengambil peran untuk pembangunan dan perdamaian sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, membantu pemerintah dan bekerja sama dengan golongan yang lain dalam memelihara dan membangun negara ini untuk tercapainya masyarakat Islam adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat yang ke-9 adalah bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar. Korektif ke dalam dan keluar harus dilakukan dengan bijaksana. Jadi bukan sifat Muhammadiyah bersikukuh membela sesuatu yang memang salah. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi 9 sifat dari Muhammadiyah. Nah, kita sudah mempelajari matan kepribadian Muhammadiyah, yaitu 4 dengan perincian dan penjelasannya. Bagi yang belum memahami secara mendalam, bisa diputar kembali, kemudian dengarkan ulang. Selanjutnya kita akan sedikit mengungkap nilai-nilai apa yang terkandung di dalam kepribadian Muhammadiyah. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, maka harus memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam kepribadian Muhammadiyah untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja nilai-nilai yang bisa kita amalkan yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah? Yang pertama, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Masih ingat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka pelajar Muhammadiyah harus terlibat aktif di dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal menjadi contoh teladan bagi
kehidupan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Muhammadiyah menghimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk berperilaku yang baik, sehingga kemudian menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, bekerja sama dengan sesama. Indonesia ini adalah milik kita bersama, maka Muhammadiyah harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Begitu pula kerjasama dengan non-muslim di dalam urusan dunia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mewajibkan kita bekerja sama di dalam ketaatan dan mencela bekerja sama di dalam kemaksiatan dan kemungkaran sekecil apapun itu. Yang keempat, adil terhadap sesama. Keadilan harus ditegakkan, tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi keadilan untuk kita semuanya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90. Yang kelima, menjadi pribadi yang senantiasa taat dengan hukum. Jadi warga Muhammadiyah harus taat dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari hal-hal yang kecil seperti ketertiban di jalan, menggunakan helm, taat rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Yang keenam, menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama manusia. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari praktek kekerasan. Muhammadiyah selalu mengajak untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menghindari dari kekerasan. Yang kedelapan, menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin serta yang tidak mampu. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang kepribadian Muhammadiyah. Untuk lebih memperdalam materi ini, mari kita mengerjakan beberapa soal. Nanti dituliskan di dalam lembar kertas. Jangan lupa identitasnya. Nomor pertama adalah jelaskan kepribadian Muhammadiyah. Nomor dua, ceritakan latar belakang perumusan kepribadian Muhammadiyah. Nomor tiga, sebutkan matan kepribadian Muhammadiyah. Yang keempat, identifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam kepribadian Muhammadiyah. Dan yang kelima, berikan 3 contoh mengamalkan sifat-sifat Muhammadiyah. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi tugasnya. Nanti silahkan diserahkan ke gurunya masing-masing. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita terus belajar tentang kemuhammadiyahan ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.